Salam, puji Tuhan Bapak Ibu sahabat Word from Heaven, kita jumpa lagi. Kali ini saya ingin membagikan berkat tentang waspada terhadap orang asing. Kalau zaman dulu, kalau kita diberitahu, kalau orang nggak dikenal jangan sembarangan kita mau ikut dan lain sebagainya. Nah, pagi hari ini Tuhan Yesus membagikan berkat bagi kita. Saya ingin Bapak Ibu bisa baca Yohanes pasal 10 ayat 1-11, tapi saya akan bacakan ayat 5. Tuhan Yesus berkata begini. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka dengar. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengarkan suara orang asing itu bahaya sekali. Ngikutin orang yang tidak dikenal itu cilaka sekali. Membuat hidup kita menjadi cilaka. Banyak tapi jemaat, gereja atau tubuh Kristus telah menjadi semakin rentan terhadap penipuan dari suara orang asing ini. Mendengarkan suara Tuhan menjadi suatu tantangan yang luar biasa bagi banyak orang Kristen kali ini. Disebabkan banyaknya pengajaran yang begitu menarik. Banyak pengajaran yang begitu masuk akal. Banyak pengajaran yang begitu menyenangkan hati kita. Oleh karena kita kadang-kadang tanpa sadar itu kita mulai meragukan karakter Tuhan yang penuh kasih itu. Dan kebenaran dari ajaran firman-Nya kadang-kadang kita abaikan. Kita melihat asal-usul keraguan manusia akan firman Tuhan itu dimulai dari ketika di Taman Eden pertama kali Adam dan Hawa. Bapak Ibu bisa lihat di Kejadian 3. Di ayat 1-5 kita lihat bagaimana cerita ular datang menghampiri Hawa dan berkata, tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Tapi Hawa bilang enggak, Tuhan bilang seperti ini. Tuhan bilang semua pohon boleh dimakan tapi yang di tengah enggak boleh. Dan dengan berbagai cara akhirnya iblis mampu meluluhkan hati Hawa. Dan Hawa terbuai oleh apa yang dikatakan iblis dijanjikan. Kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Kalau kamu makan buah yang di tengah itu, kamu akan seperti penciptamu. Kamu akan tahu yang baik dan yang buruk. Hawa mendengarkan bisikan suara orang asing. Karena waktu itu kan Hawa dan Adam itu hanya kenal suara Tuhan. Tapi ada suara orang asing dia dengar. Mengapa dia tidak mengenali bahwa itu bukanlah suara Tuhan? Mengapa dia tidak menegaskan dirinya? Bapak Ibu, kita tahu Hawa terlena dengan kenyamanan. Sehingga firman Tuhan menjadi lunak di dalam hatinya. Dia begitu mudah. Mungkin meskipun Hawa tahu kebenaran, dia tidak berdiri tegar di dalam kebenaran itu. Dia tahu apa yang Tuhan katakan, tetapi tidak pernah sepenuhnya dipahami apa yang Tuhan inginkan. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi kita Bapak Ibu. Kita bukan tidak menyadari, kita punya firman Tuhan, Tuhan sudah berbicara kepada kita, bahkan dia mengutus Roh Kudus di dalam kita untuk mengingatkan kita perkataan-perkataan Tuhan. Kita punya kekuatan, kemampuan untuk melawan suara-suara asing. Tuhan Yesus berkata tadi di Yohanes 10 ayat 5, domba yang baik tidak akan mendengar suara orang lain. Domba yang baik akan mendengarkan suara gembalanya, domba yang baik akan mengikuti suaranya. Salah satu Bapak Ibu kita perlu mengenal gembala kita. Di Yohanes 10 ayat 3 Tuhan Yesus berkata, untuk dia gembala itu membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Kita perlu dipelihara di padang rumput. Tapi kita juga perlu memberi telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Jangan dengarkan suara orang asing. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali agar kami mau menegaskan hati kami, menegarkan telinga kami untuk mendengarkan suara Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu diberkati oleh video renungan melalui Word from Heaven ini, bagikan Bapak Ibu kepada saudara-saudara, kerabat, teman-teman, orang yang saudara kenal, agar mereka juga menerima berkat yang sama seperti Bapak Ibu terima. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.